Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita ada di part ketiga terkait dengan accounting for business combination. Nah, di part ketiga ini saya akan membicarakan terkait dengan acquisition cost, di mana nanti acquisition cost itu akan dibagi jadi tiga, nanti kita akan lihat, dan juga terkait dengan contingency consideration. Nah, sekarang kita mulai dengan acquisition cost dulu ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terkait dengan biaya yang terkait pada akuisisi itu akan kita bagi jadi tiga. Yang pertama itu adalah direct, yang kedua itu adalah indirect, dan yang ketiga adalah security issued cost. Nah, di mana direct cost dan indirect cost akan langsung di-expand-kan. Biasanya kalau direct cost ini adalah terkait dengan profesional kita bayar untuk proses akuisisi ini. Misalnya ada consultation terkait dengan accountingnya, atau kita pakai jasa profesional seperti lawyer dan lain sebagainya terkait dengan legal dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan masukkan ke dalam direct. Jadi yang profesional yang punya edukasi khusus gitulah ya, profesi gitu. Nah, kita akan masukin ke dalam direct cost. Nah, untuk indirect cost biasanya ini adalah terkait dengan merger management. Merger management ini adalah bagian atau divisi perusahaan di mana dia harus memanage terkait dengan perusahaan-perusahaan yang dibelinya gitu ya. Nah, terus selain itu ketika kita melakukan akuisisi, kadangkala kan kita melakukan pembayaran dengan menerbitkan bonds atau saham gitu ya, bonds atau stok. Nah, ketika menerbitkan bonds atau stok pasti kan ada cost khusus gitu kan, ada biaya khusus. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam security issuance cost. Di mana security issuance cost beda sama direct and indirect, di mana kalau direct dan indirect itu kan langsung di-expand-kan. Sedangkan security issuance cost dia akan mengurangi nilai dari additional contributed capital, atau dia akan mengadjust nilai premium atau diskon dari bonds yang diterbitkan. Ya, misalnya kayak kita punya par value 10, ini parnya, terus habis itu market value-nya itu adalah 12, berarti kita punya excess 2 yang akan kita masukin ke dalam additional contributed capital gitu kan. Nah, kalau ada security issues cost kita akan ambil dari sini. Kita akan reduce, misalnya tadi contohnya 1 ya, jadi akan berubah jadi 1. Oke. Nah, di sini saya ada sedikit contoh kecil ya. Di sini ada MSC company mengakuisisi 100% dari net asetnya B company, di mana net book value-nya adalah 100.000 dan dia membayarkan dengan menerbitkan saham senilai 120. Nah, kalau kita ngomongin goodwill berarti ini ada goodwill ya, goodwillnya 20.000 seperti yang kalian tahu. Tapi sekarang kita ngomongin cost-nya dulu. Oke, nah ada biaya sebesar 1.500 terkait dengan accounting and consultation cost. Berarti ini termasuk ke direct. Oke, terus ada 3.000 dari stock issuance cost. Nah, berarti ini adalah terkait dengan security issuance cost ya. Dan juga ada departemen ya yang harus kita bayar terkait dengan untuk maintain dari merger tersebut, di mana setiap bulannya kita akan dikenakan cas sebesar 2.000. Oke, jadi kita akan nyatet yang pertama itu adalah professional fee 1.500. Ini dari yang accountant tadi. Habis itu kita ada merger department expense. Ini yang tadi terkait dengan indirect merger management. Oke. Dan yang terakhir adalah kita akan mereduce other contributed capital kita atau additional contributed capital kita sebesar 3.000. Oke, ambil dari sini. Ya. Nah, habis itu kita akan catat cash sebesar 6,5 ya. Jadi walaupun kita bayarnya secara cash, tapi kita memasukkan ke dalam pos yang berbeda-beda antara si 3 cost ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada ketemu soal-soal yang lain terkait dengan cost, kalian tolong ingat terkait dengan ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke dalam contingency consideration, di mana contingency consideration ini sebenarnya adalah kontrak. Kontrak ada antara si pengakuisisi dengan yang diakuisisi. Nah, kenapa sih kontrak ini bisa terjadi? Untuk mempermudah atau mempercepat yang namanya negosiasi. Oke, kita contohkan di sini ada PTP dengan PTS, di mana PTP mau membeli PTS ya, parent dan subsidiary.
Nah, di sini contohnya si P mau bayar si S ini totalnya adalah 100.000 doang. Oke. Nah, kenapa? Karena net asetnya dan lain sebagainya setelah pertimbangan kayaknya bayar 100.000 deh gitu. Nah, tapi si PTS maunya lebih tinggi dibandingkan dengan 100.000. Berarti kan anggapannya mereka akan ada negosiasi nih. Nah, supaya negosiasinya lebih cepat, si P atau si S bisa aja bilang kalau misalnya oke, gini aja. Gimana kalau kita bikin contingency consideration bahwa nanti jika si S akan punya earning, akan mencapai suatu target tertentu, misalnya salah satunya earning atau harga saham, ya. Di sini ngomonginnya earning. Kalau misalnya andaikan earning kamu misalnya kita contohkan bisa naik sebesar 200.000 dalam tahun pertama atau tahun kedua atau keduanya gitu ya, saya akan tambahin payment sebesar 50.000 misal, ya. Nah, jadi andaikan si S bisa dapat angka 200.000 ini, maka si P akan membayarkan 50.000 ini. Ya, saya jangan pakai tanda A kali ya, supaya nanti nggak bingung. Ya, nah atau mungkin aja perusahaan itu si P atau si S bilang, kalau misalnya harga saham kamu sampai pada titik tertentu, maka saya akan nambahin paymentnya. Nah, ini akan mempermudah untuk negosiasi. Kenapa? Karena ada kalanya si P mau bayarnya dengan harga yang rendah, sedangkan si S maunya dapatnya lebih tinggi gitu kan pastinya. Negosiasi itu kan akan berlangsung cukup lama dibandingkan alot dan lama dan pasti take time dan take cost. Ya udah mendingan mereka bikin yang namanya contingency consideration. Nah, di mana sebenarnya sih terkait dengan dua metode ini, mau dari earningnya maupun dari stoknya, itu sebenarnya punya kelemahan masing-masing. Kenapa? Karena gini, ketika udah ada contingency consideration, apalagi terkait dengan earning itu kan sebenarnya bisa dikontrol sama si perusahaan ya. Contohnya dia mau mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan dari beban, itu dia bisa aja memanipulasi, istilahnya memanipulasi lah ya, atau memanajemen atau mengelola labanya supaya angka 200.000 ini bisa terjadi gitu. Jadi sedikit taktik dilakukan terhadap si earningnya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan harga saham. Harga saham ini kan banyak faktor ya yang mempengaruhi, faktor internal si perusahaan, faktor eksternal perusahaan, di industri mungkin, atau bahkan lebih besar lagi ekonomi secara satu negara, atau lebih besar lagi ekonomi secara global. Misalnya kayak contohnya sekarang ini pandemi di semua negara di dunia ini pasti akan berpengaruh pada harga saham di masing-masing negara gitu kan. Indonesia IHSG-nya kemarin juga naik turun gitu kan. Terus mungkin di negara lain bursa sahamnya juga cukup fluktuatif karena pandemi ini. Nah, kita nggak bisa hanya melihat dari harga sahamnya cukup naik berapa dan lain sebagainya, karena ada faktor-faktor tertentu yang tidak bisa dikontrol sama si perusahaan sebenarnya terkait dengan harga saham ini. Dan terkait dengan earning, manajemen bisa sedikit memanipulasi supaya dia dapat pembayaran si additionalnya ini. Nah, ini sedikit contoh terkait dengan yang namanya contingency consideration. Nah, di mana contingency consideration itu biasanya mengharuskan adanya pembayaran secara cash atau adanya issued dari security lagi, issued stock atau bonds. Nah, kalau misalnya pembayaran secara cash ini akan disebut sebagai liability. Jadi liability contingency. Sebentar, tulisannya agak jelek ya, contingency consideration tapi yang liability. Dan yang kedua adalah yang ada juga yang namanya contingency consideration equity ya. Jadi ada dua ini, dan ketika adanya kontrak, mau itu sudah terjadi maupun belum terjadi, secara GAAP mensyaratkan bahwa si perusahaan tersebut harus menilai berdasarkan fair value pada saat tanggal akuisisi. Misalnya saat tanggal perjanjian dibilang kalau misalnya andaikan kamu dapat earning 200.000, saya akan bayar 50.000. Nah, si 50.000-nya ini harus langsung dicatat juga ya teman-teman. Jadi 50.000-nya itu harus dicatat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contohnya adalah PTP. Dia akan membeli seluruh net aset dari PTS.
di mana seluruh asetnya itu adalah sebesar current aset sebesar 20.000, building 400.000, liability 50.000. Dibayarkan secara cash sebesar 510. Ya, jadi sebenarnya kita bisa ngitung goodwill, cuma nanti kita akan pindah ke coret-coretan ya teman-teman ya. Oke, dan PTP ini setuju untuk membayarkan additional 150.000, berarti totalnya itu adalah 510 ditambah 150, totalnya itu adalah 660 ya. Oke, supaya nggak lama lah ya negosiasi. Nah, cuma si P ini ngasih syarat kepada si S. S itu harus bisa dapat revenue selama 2 tahun. Totalnya itu adalah 800.000 atau lebih dari 800.000. Jadi dia akan ngasih 150. Dan fair value dari uang yang akan dikasih tersebut adalah 60.000. Ini dari mana? Dari present value, future cash flow. Oke, dihitung dulu present value dari 150 itu berapa. Diasumsikan di sini 60.000 ya, supaya gampang. Jadi nanti mungkin sudah diberikan angka-angka ini di dalam soal. Nah, sekarang kita pindah ke coret-coretan ya teman-teman supaya gampang. Nanti saya pindahkan dulu semua informasinya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah data-data yang tadi yang di soal latihan tadi ya. Kita punya current asset 20.000, building 40.000, liability 50.000, di mana cash payment-nya adalah 510 dan contingency liability-nya adalah 60.000. Present value dari future cash flow si 150.000 ini. Nah, karena kita ada ngomongin terkait dengan present value, jadi yang akan kita catat sekarang itu adalah berdasarkan fair value-nya si 60.000 ini. Nah, nanti berarti si 60.000 ini seiring berjalannya waktu pasti ada penambahan dong. Ya kan, karena kan namanya juga present value. Semakin ke sana nilainya akan semakin tinggi. Oke, jadi kita akan lihat bagaimana pencatatannya. Yang pertama kita akan catat terkait dengan jurnal akuisisi. Oke, jurnal akuisisinya itu adalah kita akan catat current asset sebesar 20.000. Lalu kita catat building sebesar 400.000. Lalu kita catat liability sebesar 50.000. Lalu juga kita catat cash sebesar 510. Nah, ini kan ada selisih ya teman-teman. Kalau misalnya kan kalian hitung, selisihnya akan ada goodwill sebesar 140.000. Oke, supaya seimbang nih antara kanan dan kirinya. Nah, tapi pastikan kalian sudah menghitung dengan benar juga ya. Cara menghitungnya sudah saya jelaskan juga di part-part sebelumnya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah kita akan mencatat pengakuan kontingensinya. Ya, pengakuan kontingensi kita akan catat goodwill, karena kan ada penambahan ya, penambahan aset kita gitu, penambahan yang harus kita bayar, penambahan sesuatu yang kita akui gitu ya, sama kontingensi consideration. Sebesar fair value-nya 60.000. Ya. Nah, ceritanya kita lanjutkan dengan ternyata si present value-nya ini bertambah ya, seiring berjalannya waktu pasti akan bertambah dong. Nah, ternyata present value-nya ini bertambah menjadi 100.000. Berarti kita akan mengakui lagi nih, mengakui adanya penambahan additional pada kontingensi. Ya. Nah, itu adalah sebesar loss, dia naik dari 60.000 jadi 100.000. Berarti penambahannya itu adalah 40.000. Nah, jurnalnya itu adalah loss from contingency consideration pada contingency consideration.
sebesar 40.000 penambahannya aja. Jadi secara di total itu jadinya 100.000. Oke, nah ini adalah bagaimana ketika dia bertambah. Nah, jadi nanti pastinya akan bertambah sampai angkanya itu adalah 150. Jadi dari 60 ke 100, 100 ke 150 ya. Nah, tapi bagaimana ketika misalnya belum sampai 2 tahun nih, tapi sepertinya dia agak sulit nih untuk bisa mencapai target tersebut ya. Nah, ini saya coba hapus dulu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah gimana kalau misalnya ternyata present value-nya itu bertambah. Oke. Nah, sekarang bagaimana ketika si perusahaan ini kayaknya udah nggak bakal dapat nih terkait dengan si payment dari consideration ini ya. Kalau misalnya andaikan dia nggak dapet, kita asumsi di tahun pertama ya sebelum ada additional itu, berarti kita akan mencatatkan penghentian pengakuan kontingensi. Oke, nah itu adalah contingency liability. Sorry, bukan liability, consideration ya. Pada gain from contingency consideration sebesar 60.000. Asumsi ini di tahun pertama dia udah langsung tahu, oh kayaknya dia nggak bakal bisa memenuhi nih, ya udah kita langsung cut gitu. Nah, tapi kalau misalnya contohnya ini saya kasih X aja bukan 1 ya. Contohnya ternyata sampai dengan tahun ketiga setelah kita ada penambahan, tadi kan kita nambahin dari 60 ke 100.000. Kita catat loss from contingency consideration pada contingency consideration 40.000 kan penambahan. Nah, terus ternyata nambah lagi jadi 150, berarti kita bikin lagi dong tadi ya, loss from contingency consideration pada contingency consideration sebesar 50.000. Dan akhirnya nanti contingency consideration-nya itu adalah 150. Dan ternyata si perusahaan S ini berhasil memenuhi targetnya kita. Kalau dia berhasil memenuhi, jadi ini kalau berhasil memenuhi. Oke, kalau berhasil memenuhi berarti kita akan catat contingency consideration. Sorry, saya salah tulis. Pada cash sebesar 150.000 yang sudah dijanjikan. Ya, jadi ini tuh kalau misalnya andaikan tadi kan ceritanya dia awalnya ngakuin 60.000, terus fair value-nya naik ke 100.000. Nah, nanti pasti akhirnya harusnya fair value-nya naik ke 150 gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk yang equity, di mana yang dijadikan pembayaran atas si consideration-nya itu adalah penambahan dari penambahan dari stok. Oke, nah di sini dia bilang kalau misalnya andaikan si perusahaan tersebut selama 2 tahun bisa menghasilkan total kurang lebih 800.000, maka dia akan menerbitkan 10.000 lembar saham dengan par 1 ya. Nah, fair value-nya dari si stok ini adalah 40.000. Jadi anggapannya 10.000 kali market price-nya 4 gitu ya. Jadi 40.000. Oke, nah coba kita sekarang lihat. Nah, kurang lebih sebenarnya sama teman-teman. Cuma di sini jurnalnya udah digabungin ya. Nah, di sini tadi kan kalau kalian lihat di coret-coretan yang sebelumnya itu adalah goodwill kita 140. Cuma kita tambahkan dengan adanya paid in capital contingency consideration. Ini pakai fair value yang tadi dihitung itu. Berarti yang 10.000 kali 4 ya. Nah, kita akan dapat ini jurnalnya, ini digabung ya teman-teman ya, kita akan dapat begini jurnalnya, tapi ini jurnal yang digabung. Nah, sekarang karena yang namanya equity itu tidak ada adjustment terkait dengan penambahan atau pengurangan dari fair value, ya berarti kita akan nyatetnya kayak gini ketika dia dibayar ya, ketika emang benar-benar sudah mendapatkan ya. Jadi sudah mendapatkan, sorry ini salah. Jadi mungkin ini saya revisi aja ya. Jadi 40.000
10.000, dan 30.000. Gitu. Ya, jadi paid in capital consideration-nya kita hapus 10.000, kita munculkan common stock 10.000 dan paid in capital common stock 30.000. Oke, selisihnya. Nah, kalau misalnya andaikan tidak terpenuhi gimana? Nah, ininya saya ganti aja ya, karena ini posisinya kurang benar. 40.000, 40.000. Ya, jadi paid in capital contingency consideration 40.000 dan paid in capital from unsatisfied target 40.000 di kredit. Nah, ini adalah kalau misalnya dia tidak bayar, kalau yang sebelumnya adalah ketika dia bayar. Tidak ada adjustment terkait dengan, ini nggak usah dilihat ya teman-teman, lihat yang ini aja, terkait dengan fair value-nya. Ya, karena kalau misalnya andaikan equity, dia tidak mengadjust fair value. Ya, jadi ini debit kreditnya ini nggak usah dilihat karena salah. Mohon maaf ya teman-teman terkait dengan hal ini. Oke, nah ini adalah terkait dengan contingency consideration. Ya, nah ini sedikit pertanyaan, mungkin tidak usah kita jawab saja. Dan kurang lebihnya chapter 2 sudah selesai teman-teman sekalian. Jadi kita akan ketemu di chapter 3. Ya, di mana chapter 3 kita mulai dengan yang namanya consolidated financial statement, mulai dari pada saat akuisisinya. Dan kita akan melakukan yang namanya consolidated financial statement, ada NCI dan tidak ada NCI, ya, di mana ada excess dan tidak ada excess. Nanti kita lihat di chapter selanjutnya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, thank you untuk attention-nya and see you next topic. Bye-bye.